Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Berjumpa kembali di tahap yang kedua. Ya, kemarin kita sudah Pak Guru jelaskan mengenai tokoh seorang Julius Wilhelm Richard Dedekind. Ya, sekarang langsung masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Pertanyaan penting, bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan? Ya. Tapi sebelumnya akan Pak Guru sampaikan dulu kepada kalian ya mengenai perpangkatan atau bilangan berpangkat. Ya. Bab 1, bilangan berpangkat. Kata kuncinya itu bilangan berpangkat, nanti ada bentuk akar, ada notasi ilmiah. Ini di sini digambarkan ya, ada seorang anak kutu buku ya, sedang menulis, lihat tulisan yang begitu besar ya. 1800000 juta ya. 124300000 banyak nolnya. Dan seterusnya. Oh, pusing, kenapa dunia terasa gelap ya. Dia kenapa? Emang biasanya enggak gitu. Nah, begitu ya ceritanya, ini komiknya, ada komik begitu. Kamu lagi ngapain? Ngapain sih, Cak? Si Cak, aku sedang mempelajari jarak bumi sampai matahari sejauh 1.800.000 kilometer. Juta kilometer. Jarak bumi sampai bulan 1.243.000 kilometer bila ditempuh roket dengan kecepatan. Nah, ngapalin materi ujian tapi susah banget angka-angkanya. Nah, itu ya. Di sini ya, bagaimana cara menuliskannya dengan singkat nanti akan ada di bab notasi ilmiah ya, gitu ya. Itu awalannya ya. Lanjut. Kita masuk kepada tadi perpangkatan dan bentuk akar, yaitu bilangan berpangkat ya, yang akan dibahas. Pertama bilangan berpangkat, kemudian perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar, serta notasi ilmiah ya. Tokoh tadi sudah Pak Guru jelaskan, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Ya anak-anakku, tokoh sudah ya. Sekarang bilangan berpangkat. Nah, ini ya. Bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan? Nah, kegiatan pertama ini kita akan berusaha untuk memahami konsep bilangan berpangkat ya. Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Imajinasikan saja ya, karena kita tidak bertemu, jadi silakan kalian imajinasikan saja. Dibayangkan ya. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Bagi 5 orang ya. Sediakan selembar kertas serta sebuah gunting kertas. Sudah, nih ya. Lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian. Kebayang enggak? Kertas dilipat jadi 2 bagian yang sama besar ya, pada sumbu simetri lipatnya. Kebayang ya? Kemudian guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Digunting ya. Tumpuklah hasil guntingan kertas hingga tepat menutupi satu dengan yang lainnya. Iya, kebayang ya. Berikan kertas tersebut kepada temanmu berikutnya, lalu lakukan langkah 3-5 secara berulang sampai seluruh temanmu dalam kelompok mendapatkan giliran. Oh, berarti semuanya suruh menggunting. Setelah digunting, disatukan, ditumpuk, kasihkan ke teman lagi, digunting lagi, terus begitu ya. Banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Tuliskan banyak kertas pada tabel berikut. Nah, ini ya. Pertama digunting jadi 2. 2 digunting sama temanmu lagi jadi berapa? 4 di sini ya.
3 jadi digunting lagi jadi 6 ya kan. 4 jadi berapa yuk? Betul 8 ya. 5 jadi iya betul 10 ya. Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke 1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua dan seterusnya. Ya, jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah, nah tadi ya kan, setiap digunting dibagi 2 bagi 2 kan gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali. Berapa banyak teman kamu itu? Semuanya ini sebanyak N ya. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat N dan dapat juga disebutkan dengan perpangkatan 2. Perpangkatan 2 atau perkalian berulang. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut dengan perpangkatan A. Nah, anak-anakku, contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, ini 5 dari mana ini? 5 diperoleh dari banyaknya angka 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 3-nya dipangkatkan sebanyak 5 kali. Nah, dapat disebut dengan perpangkatan 3. Ya. Kalau yang ini min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 berarti perpangkatan min 2 ya. 4 dari mana 4-nya ini? Pangkat 4 dari banyaknya pengulangan perkalian ya. Min 2 min 2 min 2 min 2. Min 2-nya ada berapa nih? 1 2 3 4 berarti pangkatnya 4. Anakku ya. Tuh ya sudah Pak Guru jelaskan mengenai ya. Sekarang menggunakan notasi pangkat. Ayo amati anak-anak. Ayo kita amati. Amatilah tabel berikut ini. Perpangkatan, bentuk perkalian dan nilai. 5 pangkat 2 berarti dirubah menjadi bentuk perkalian berulangnya menjadi 5 kali 5. Jadi 5-nya ada 2 ya. Sebanyak pangkatnya. 5 kali 5 berapa? 25 ya. 5 pangkat 3 berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak pangkatnya 5 kali 5 kali 5. Hasilnya nilainya 125. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak pangkatnya berapa? 4. Ini 5-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 625. Nah, anak-anakku, 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Sekali lagi, 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok. Berarti ini bilangan pokoknya ya. Sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat tadi. Ya, 3 ini pangkatnya nih di atas, pangkat ya. Halo, hormat pangkat ya, nih di atas ya. Atau bahasa lainnya eksponen. Nah, coba kalian tuliskan 2 pangkat 4 berarti berapa ini? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 ya, nilainya berapa gitu ya. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3, nilainya berapa ya, bisa kebayang ya. 4 pangkat 5, nah 4-nya berapa? 4-nya 5. Nanti dikalikan hasilnya berapa? Awas, bukan 4 kali 5 tapi 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Awas, ini 2 pangkat 2 pangkat 4 bukan berarti 2 kali 4 ya, tetapi 2 kali 2 kali 2 kali
2 kali 2. 2-nya ada berapa? Ada 4. Begitu ya. Awas, bukan 2 kali 4 loh ya anak-anak. Berdasarkan tabel di atas, dituliskan kembali ya 8 pangkat N dengan N bilangan bulat positif. Berarti yang di atas-atas ini harus bernilai positif ya untuk bentuk perkalian berpangkat tersebut ya. Nah, dari yang sudah Pak Guru terangkan di atas, ayo kita simpulkan ya. Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Nah, ini coba di sini ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama ya, atau bilangan pokok ya. Perkalian secara berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian bilangan pokoknya dapat bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut apa tadi? Bilangan pokoknya disebut basis ya. Tadi sudah basis, ini titik ditulisnya basis ya. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat atau eksponen. Betul ya. Tadi ini bilangan pokoknya namanya basis. Sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah dituliskannya seperti ini ya. A pangkat N itu sama dengan bilangan pokok A dipangkatkan N ya. A kali A kali A kali A kali A terus dikalikan A lagi terakhir. Nah, sebanyak A-nya berapa ya? Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya di sini apa? N, berarti sebanyak N. Dengan catatan bahwa nilai dari N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, anak-anakku, ini ada keterangan yang harus kalian ketahui. A ini tadi disebut apa? A, ayo, siapa yang tahu? A ini di sini disebut apa? Bilangan yang samanya. Ayo, disebut bilangan pokok yang sama disebut basis ya. Sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Ya, ini. Sehingga esensi dari materi 11 bisa dikatakan seperti ini ya, ringkasnya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulisnya 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut sebagai pangkat. 5 sebagai pangkat. Ini 5 ini ya. 3 pangkat 5, 3-nya basis, 5-nya sebagai pangkat atau eksponen. Ya anak-anakku. Nih ya. Contoh 1. Menuliskan perpangkatan ya. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Min 2 kali min 2 kali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 ini ya merupakan perpangkatan dengan basis min 2 dan pangkatnya 3. Ditulisnya menjadi min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 2 pangkat 3. Ya nih. Contoh kedua. Y ya. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkatnya adalah 6. Ditulis Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat